adalah seorang nabakti dosen di kelompok keilmuan analisis dan geometri, Prodi Matematika FMIPA ITB. Beliau mempunyai pengalaman mengajar matematika di sekolah dan perguruan tinggi sekitar 45 tahun. Mata kuliah yang dikelolanya di ITB adalah matematika dasar, matematika rekayasa, dan matematika analisis. Pendidikan formal dalam matematika diperolehnya di ITB, S1 tahun 1978 dan S2 tahun 1983. Semuanya di Departemen Matematika ITB. Pengalamannya dalam dunia pendidikan dimulai sebagai guru matematika di Bandung tahun 1974, antara lain di SMA Santo Aloysius Bandung. Pengalaman sebagai asisten, tutor, dan dosen mata kuliah matematika diperolehnya di ITB sejak tahun 1975. Belasan buku matematika SMA dan perguruan tinggi telah ditulis dan diterjemahkannya dan telah diterbitkan oleh beberapa penerbit terkenal di Indonesia. Sejak tahun 1989, beliau aktif sebagai dosen penatar dalam rangka peningkatan mutu dosen dan guru matematika di berbagai institusi, seperti di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Universitas Katolik Parahyangan, Direktorat Perguruan Tinggi Swasta, Basic Science Perguruan Tinggi Negeri, dan Basic Science Center ITB. Pengalaman mengajar lainnya adalah sejak tahun 1994 sebagai dosen matematika dasar bagi para perwira siswa Tentara Nasional Indonesia dalam kursus yang diselenggarakan di ITB secara berkala. Selain sebagai pengajar matematika, sejak tahun 1995, beliau mulai aktif di Departemen Pendidikan Nasional sebagai narasumber dalam substansi materi kurikulum matematika Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan pada Direktorat Pendidikan Menengah Umum dan Pusat Kurikulum. Sejak tahun 1996, beliau mulai aktif sebagai penulis dan penilai soal EPTANAS serta narasumber instrumen uji lainnya pada Pusat Penilaian Pendidikan. Sejak tahun 1997, beliau mulai aktif dalam berbagai kegiatan evaluasi buku matematika pada Pusat Perbukuan. Pengalaman lainnya adalah sebagai anggota tim evaluasi relevansi kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dengan kurikulum SMU pada tahun 1997 sampai 1998. Baik, agenda berikutnya adalah pemberian sambutan oleh Ketua KK Analisis dan Geometri FMIPA ITB. Kepada Bapak Profesor Dr. Iwan Pranoto, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Ansar, Pak Sutawanir, Pak Dekan, Pak Wono, Pak Ed. Ini ada Ketua Senat Akademik ITB. Ada Pak Johnson dan yang Pak, oh ya ada tamu Pak Supamo dari Yogyakarta. Terima kasih semuanya. Oh Bu Heni, terima kasih sudah hadir. Kalau kita mendengar Pak Koko yang langsung satu kata yang langsung mencuat di kepala ini tentunya unik. Unik beliau, nah ada banyak keunikan beliau tentunya, tapi saya ingin mengangkat dua hal yang menurut saya unik. Yang pertama tentunya ini orang Inggris bilang kita harus gajah di ruangan harus kita sampaikan dahulu. Yang pertama tentunya lahirnya beliau itu unik. 29 Februari gitu ya. Seperti bilangan imajiner, periodenya itu 4 ya. Jadi kalau dipangkatkan sampai 4 kali itu baru ketemu dia lagi. Jadi ulang tahunnya juga hanya 4 tahun sekali. Itu yang pertama, unik. Seperti bilangan I, imajiner. Yang kedua,
Yang kedua, unik, ini lebih serius yang kedua. Yang kedua serius karena kita pernah ada dosen yang sangat unik. Yang saya khawatir dengan sistem metrik yang sekarang, dosen yang unik seperti itu tidak akan merasa nyaman dengan keadaan sistem pengukuran yang seperti sekarang. Performance seperti sekarang itu sangat menghabisi keunikan. Nah, mohon jangan ditegur Bu Ira. Nah, ini jadi mungkin menjadi bahan renungan kita. Bagaimana dengan sistem yang sekarang kita harus menyuburkan juga keunikan. Tentunya keberagaman juga. Dan Pak Koko itu menjadi salah satu simbol bahwa ada dosen dari ITB yang sangat unik gitu ya. Dan kita hari ini merayakannya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Iwan Pranoto selaku Ketua KK Analisis dan Geometri FMIPA ITB yang telah memberikan sambutannya. Agenda berikutnya adalah pembukaan oleh Dekan FMIPA ITB kepada Bapak Profesor Insinyur Wahyu Srigutomo PhD. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin melakukan suatu pengakuan. Sebetulnya saya ini kecil, baik secara fisik gitu ya, dan secara makna gitu ya. Ketika berada di lingkungan teman-teman matematika ini yang bagi saya adalah giant semua gitu ya. Seperti tadi disampaikan bahwa the elephant in the room should be harus diceritakan ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, baik atas nama pribadi maupun atas nama Fakultas FMIPA. Terima kasih kepada Pak Ansyar juga, Pak Sutawanir, Pak Kun, Coro, kemudian dan semuanya. Ada Ibu Andonowati, ada Pak Ketua SA tadi, Pak Hendra, ini jajaran pejabatnya juga ada di sini, Pak. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, acara tribute to Pak Koko ataupun komemorasi karya-karya beliau dan juga mengenang good legacy dari beliau adalah sesuatu yang menurut saya pantas dan patut untuk dilakukan. Selain juga memang untuk mengapresiasi jasa-jasa Pak Koko yang bersangkutan dan juga sebenarnya untuk memberi pelajaran kepada kita semua. Kadang-kadang di suatu titik kita ini merasa penat, sudah berbuat banyak ini itu, tapi ketika melihat atau bercermin ke beberapa tokoh atau senior-senior kita, kita teh belum apa-apa gitu ya. Nah, terkait Pak Koko ini, kami, saya angkatan 89, Pak Iwan, kemudian saya kebetulan diajar beliau di semester 2, Kalkulus 2 kalau tidak salah namanya ya. Kalkulus 1-nya saya Pak Hidayat Sardi, kemudian Kalkulus 2 Pak Koko Martono, kemudian masih mengambil aljabar linear elementer bersama Ibu Puji saat itu ya. Bu Puji saat itu lebih masih muda Pak ya. Dan pada saat itu, pada saat kami kuliah Pak, tapi ini sebetulnya jangan diterjemahkan apa-apa. Pada saat kami kuliah itu, kalau Bu Ira dan Bu Dumaria lewat, kami sering shoot. Tapi itu masa lalu Pak. Nah, kembali ke masalah Pak Koko dan legasinya. Jadi saya sendiri secara pribadi tentu tidak lebih mengenal sedekat Bapak Ibu sekalian yang berada di jurusan Departemen dan Prodi Matematik selama ini. Namun
saya sebetulnya mendapat kesan ketika beliau mengajar, kami sudah mengetahui ada dosen matematika namanya Koko Martono. Jadi semacam legend gitu ya. Eh, karena baik dari stensilan maupun dari buku-buku gitu ya. Itu eh, Pak Koko Martono, Pak Koko Martono, dan ketika mengajar di luar dugaan kami, beliau ternyata cukup komunikatif, dekat sekali. Bahkan bagi kami yang lulusan Bandung, saya SMA 2 gitu ya, menyenangkan karena kami menjadi tidak takut, tidak berjarak karena beliau juga sering menyampaikan ada Sunda-Sundanya gitu ya Bu ya. Jadi merasa lebih dekat dan seterusnya. Dan setelah selesai ujian pun dan kemudian kami di jurusan sesekali bertemu beliau, kalau di jalan tuh menyapa dengan angkat tangan Pak Koko gitu ya. Itu beliau juga sering menyambut dan sebagainya. Sampai saya menjadi dosen muda saat itu, beliau juga sering berkesempatan ngobrol gitu ya. Nah, terakhir bertemu eh, di di sekitar tahun belasan ya, mungkin beberapa bulan sebelum wafat, kalau tidak salah 2017 ya wafatnya. 18 ya. Beliau menyampaikan bahwa eh, kita tidak dapat ke saya gitu ya. Saat itu di angkot, nggak tahu waktu arah ke Balubur, saya mau ke bawah gitu, beliau ada ketemu di angkot, kemudian bertegur sapa, beliau menyampaikan bahwa kita tidak bisa menjadi segalanya, gitu. Tapi at least kata beliau, jadilah ahli dan impactful gitu ya, berdampak di satu sisi yang kau kuasai. Nah, beliau kemudian cerita bahwa at least dalam diri beliau itu dari karya mengajar, pengajaran, dan juga eh, apa leading dalam konteks penyediaan soal-soal bermutu bagi Indonesia lah, bagi skala nasional dan sebagainya. Dan saya sendiri sebetulnya kami sendiri melihat karya-karya buku-bukunya, mendapat kesan juga dan dari komunikasi beliau itu yang pertama apik, neat gitu ya. Jadi tulisannya itu rapi, bahkan di zaman kami kuliah itu baru tahu ada buku Kalkulus 2 dicetaknya bagus sekali gitu ya. Pada saat itu kan Q-Writer kayak yang gitu ya. Tapi apakah ini pakai apa gitu ya, jadi bagus gitu ya, berbeda sama yang lain, itu satu. Kemudian yang kedua, beliau kalau kuis atau ujian cepat sekali hasilnya dikeluarkan. Oh, itu Pak itu ya? Oh, ya kami mengalaminya dulu gitu ya. Padahal kita berharap berita buruk itu datangnya telat gitu ya. Eh, eh, Beliau mengajar dengan komunikatif, kemudian sangat rapi, kemudian tadi punctual dari sisi, oh selamat datang Pak Togar, ini ya saya menyebut Bapak Pak Dirjen atau belum? Baik, saya lanjutkan. Eh, ya, tadi rapi, kemudian punctual dari segi waktu, kemudian juga sering memberi motivasi bahwa yang penting itu mengerti, nilai itu bukan segalanya, cuma memang penting kata beliau ya. Itu. Jadi meskipun saya yang mungkin berinteraksi dengan beliau sedikit, tidak sebanyak bapak-bapak, ibu sekalian, saya mendapatkan kesan yang sangat baik ya dari beliau terkait dengan integritas ya, kemudian kerajinan kalau boleh disebut, kemudian juga kerapihan dan juga untuk berbuat sesuatu yang berdampak bagi masyarakat yang lebih luas, terutama mungkin di ITB ini dan Indonesia adalah dari sisi pendidikan matematika. Sekali lagi saya atas nama pribadi maupun FMIPA mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Iwan dan seluruh teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga semoga kegiatan ini juga bisa menginspirasi kita juga untuk lebih mengapresiasi kontribusi dan jasa-jasa kolega-kolega kita, baik yang masih aktif, yang purna bakti, yang masih ada maupun yang sudah tiada. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau banyak kekurangan dari sambutan saya ini. Tadi oleh Pak Mas MC diminta untuk membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka acara tribut untuk Pak Koko Martono ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara ini. Sebelum kita masuk ke acara utama, akan ada sesi foto bersama. Nah, untuk para hadirin dipersilakan untuk tetap di tempat duduk masing-masing. Nanti fotografer yang akan memfoto dari depan. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, kita akan memulai rangkaian acara utama untuk acara hari ini, yaitu pemaparan oleh para pembicara. Pembicara yang pertama adalah Profesor Dr. Supama MSI dengan judul Koko Martono, Cerminan Seorang Pendidik Berkarakter. Profesor Dr. Supama MSI merupakan guru besar dalam bidang matematika analisis di Departemen Matematika FMIPA Universitas Gadjah Mada. Beliau mengenal Pak Koko sejak SMA melalui buku-buku yang ditulis Pak Koko. Selain itu, dalam kunjungan-kunjungan ke ITB, beliau juga sering diskusi mengenai proses pembelajaran dan sharing pengalaman dalam mengajar. Kepada Bapak Profesor Dr. Supama MSI, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan ya bagi saya diundang ke sini
untuk berbagi cerita tentang seorang guru, sahabat, kolega, Pak Koko Martono. Mulanya sangat sulit untuk memutuskan ya, apakah saya menerima apa enggak. Karena terus terang saya belum pernah ikut kuliah Pak Koko, belum pernah jadi mahasiswanya. Meskipun beberapa kali sempat bertemu dan sempat berdiskusi. Dan kekhawatiran saya terjadi tadi ketika makan siang, ngobrol gitu, ketemu Prof. Salman, ditanya, Pak Komo apanya Pak Koko? Kok diundang gitu ya? Lalu saya minta Pak Salman tanya pada kakak analisis. Karena saya pun juga tidak ngerti alasannya begitu. Saya berpikir gitu ya, untuk bikin topiknya saja susah setengah mati. Nah, terus pertimbangan saya karena saya ada rasa hormat pada almarhum Pak Koko, kemudian juga hubungan baik dengan teman-teman ITB khususnya kakak analisis, maka saya putuskan menerima. Baik Mas Erik, saya menerima, tapi saya belum tahu alasannya mengapa menerima. Berkali-kali Mas Erik menghubungi saya itu, Pak Pomo, judul presentasinya apa? Sebentar ini sulit gitu ya. Lebih sulit ketimbang mengerjakan soal-soal matematika. Jadi betul-betul sulit karena apa yang mau saya sampaikan nanti tidak boleh sampai kesalahannya itu menjelekkan Pak Koko. Dan itu tidak terbukti begitu. Jadi saya harus hati-hati sekali. Baik, seperti tadi disampaikan Prof. Iwan. Pak Koko ini memang pribadi yang unik gitu. Dalam sekali pandang, coba Mas, mohon. Nah, lihat penampilannya saja sudah kelihatan. Meskipun saya belum pernah belajar psikologi. Tapi ini pribadi yang unik. Dan sayangnya potensi yang terpendam itu tidak dilampiri dengan legalitas. Saya meniru omongannya Profesor Subhana. Karena kami punya orang juga yang mirip-mirip Pak Koko. Ya, diakui kehebatannya, tapi Pak Banar selalu bilang, sayangnya Yusuf itu tidak punya formalitasnya. Nah, sementara kalau Pak Iwan tadi takut ditegur siapa, saya tidak tahu begitu ya. Kalau saya kan tidak ada yang negur ya, karena saya bukan warga ITB begitu. Nah, jadi saya mau ngomong apa adanya. Gitu ya. Sayangnya pemerintah Indonesia itu dalam menerapkan, ini ada calon Pak Dirjen, calon Dirjen itu tidak apa-apa sekaligus masukan. Gitu ya. Dalam menerapkan berbagai macam kebijakan itu tampaknya banyak setengah hatinya. Atau mungkin malah tidak sampai setengah hati. Gitu ya. Misalkan ada KKNI. Apakah sudah diterapkan KKNI? Kalau KKN itu diterapkan, itu gelaran itu bukan sesuatu hal yang diutamakan. Yang penting adalah kemampuan akademiknya. Dan ini berkali-kali saya mendengar cerita di mancanegara sana, bahkan orang tidak pernah lulus sekolah formal saja, itu diangkat profesor, diminta mengajar. Senior saya di bidang matematik itu keahliannya itu di matematik formal. Informalnya itu bidang kerawitan. Sekolah dasar aja enggak. Kalau kerawitannya, itu sekolah informal di keraton. Dan itu malang melintang di dunia manapun dari barat sampai timur itu tanpa ijazah formal dan beliau dianugerahi mungkin yang sekarang disebut jang profesor. Itu satu KKN. Yang kedua katanya ada RPL. Rekognisi pembelajaran lampau. Saya tidak ngerti, mungkin penerapannya juga salah. Nah, yang ketiga mungkin ya itu tadi ya. Peraturan menteri membolehkan adanya jang profesor. Bukan profesor HC. Meskipun di mana-mana memberikan profesor HC, tapi banyak orang diam. Setahu saya yang ada HC-nya itu ya doktor aja. Nah, profesor enggak ada, tapi ketika itu diberikan pada orang-orang itu
dunia akademisi juga tidak ada yang bisa. Nah ini tampaknya negeri kita memang harus berbenah dalam pendidikan. Sayang orang-orang seperti Pak Koko ini tidak dioptimalkan potensinya begitu. Ya. Kelihatan pribadi yang unik. Saya terus terang jauh dari kata mengenal Pak Koko. Gitu ya. Kalau Pak Dekan tadi sudah merasa tidak kenal, apalagi saya. Gitu ya. Pak Dekan pernah diajar, saya belum pernah. Tetapi ya itu tadi, dari pertemuan-pertemuan yang tidak banyak itu, saya mencoba menyelami pribadinya. Kadang-kadang ngobrol masalah pembelajaran, kadang-kadang bebas. Nah, satu ketika serius bicara cara mengajar. Baik, sebelum ke sana, saya awali dulu dengan yang ringan-ringan dulu, ya, Pak, Bapak Ibu. Beliau itu pribadi yang sederhana, saya kira banyak yang mengakuinya. Ya. Tadi Pak Dekan juga sempat mengalaminya sendiri, ketemu. Pergi ke kampus dan pulang itu kalau tidak boleh dibilang selalu itu sering naik angkotnya. Ini sangat jarang sekali. Ya, bahkan umumnya kalau ada mobil pribadi ya pakai mobil pribadi gitu ya. Sekalipun bikin jalanan macet. Nah, ini di NTU juga ada satu teman yang unik juga, itu kemana-mana juga pulang pergi kampus juga naik angkot. Ya itu minimal ada. Baik, kemudian biasanya ciri khasnya mengenakan baju lengan panjang, digulung, meskipun tidak pernah diangkat jadi menterinya Pak Jokowi begitu ya. Celana formal, bersepatu, tas diselempangkan secara menyilang di pundak. Itu paling tidak begitu mendengar kata Koko Martono, itu yang saya ingat. Paling tidak dari sedikit pertemuan itu, beliau penampilannya selalu seperti itu. Ramah, bersahabat, bahkan sama orang yang masih asing sekalipun, ya seperti saya gitu. Kemudian mudah melayani saat diajak ngobrol oleh para mahasiswa, sekalipun ketemunya di angkot. Ini banyak mahasiswa yang sempat, ya karena saya tidak mengenal, saya harus cari sumber-sumber gitu ya. Demi rasa hormat saya pada Pak Koko begitu. Para mahasiswanya pun juga mengakui hal ini. Nah, tentu masih banyak yang lain. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Monggo lanjut, Mas. Beliau orang yang sangat disiplin, selalu berusaha hadir, terutama ketika mengajar itu tepat waktu. Kemudian, loh enggak kuliah kok tahu gitu ya. Ya sekali lagi kan bisa tanya sana tanya sini gitu. Kemudian koreksi pekerjaan mohon diralat kalau keliru, sepertinya benar. Sesegera mungkin dilaksanakan, diselesaikan. Bahkan banyak mahasiswanya heran, hari ini diberi kuis, besok sore nilainya sudah diumumkan. Ini sangat jarang terjadi pada saat sekarang ini. Ya. Sampai-sampai dekan, paling tidak di fakultas kami ya, dekan itu mengeluarkan beberapa kali surat peringatan karena dosen tidak kunjung mengeluarkan nilai. Padahal dampaknya itu hebat luar biasa. Kelambatan nilai itu bisa membuat mahasiswa itu akhirnya mengeluarkan tambahan uang itu bisa puluhan juta. Karena tidak jadi di yudisium. Begitu tidak di yudisium, terlambat sehari, berarti harus registrasi, daftar, bayar UKT, di kami sampai puluhan juta. Sehingga kami seringkali juga mengingatkan adik-adik gitu ya, untuk kalian itu ingat gitu deh ya. Ini menambahi beban orang tua mahasiswa. Jadi ya sebaiknya segera diselesaikan gitu ya. Kan masih untung hidup di zaman sekarang. Setiap koreksi itu ada imbalannya. Dan itu cukup banyak gitu ya. Bapak-bapak kita dulu tidak dikasih imbalan gitu ya. Ini ya biar kedengaran di ITB nanti siapa tahu ya. Nah, kalaupun di sini ada imbalannya ya paling tidak ditingkatkan gitu ya. Gitu. Kan menyindir untuk kebaikan tidak apa-apa. Baik. Kemudian dalam memberikan perkuliahan itu, konon ceritanya beliau itu betul-betul sangat mempersiapkannya. Ya, sampai-sampai mahasiswa itu mengistilahkannya itu sangat niat mengajar. Ya kan sudah pilihannya ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua kita ini sudah memilih jalan hidup kita sebagai seorang pendidik. Gitu. Sehingga mudah-mudahan itu Pak Koko Martono itu sikapnya itu selalu mengingatkan kita.
Yang jadi tutor-tutornya umumnya senang. Karena betul-betul tutor itu tidak dilepas. Didampingi, bahkan ketika mempersiapkan materi-materi yang mau diberikan, pelatihan soal itu betul-betul diawasi. Sehingga betul-betul merasa dilatih, tidak diculkan sendiri begitu. Kemudian tidak sungkan-sungkan, tidak tidak segan-segan memberikan teguran pada masa yang melakukan kesalahan. Pertanyaannya di kami ada Profesor Sumantri itu, kalau negur masanya yang bertanya itu bisa sangat menyakitkan. Satu ketika ada yang bertanya itu ditegurnya begini. Kalau bertanya itu mbok ya dipikir. Yang mutu sedikit lagi. Nah, pertanyaan gitu kok disampaikan gitu ya. Rupanya di sini juga ada. Pak Koko Martono itu konon katanya kalau ada masa tanya pertanyaan yang tidak mutu ya pertanyaan kok lucu toh. Ini hasil pantauan kami dari para mahasiswa. Terus yang datang terlambat juga ditegur begitu. Bahkan salah satu kolega kami yang pernah jadi mahasiswanya merasa tersindir karena datang kuliah pakai kaos oblong, pakai sepatu sandal. Meskipun tidak ada aturan Pak Koko di ITB. Tapi betul-betul perkataan Pak Koko itu menohok hati saya. Setelah itu saya tidak berani lagi pakai itu ya, karena saya tanya satu ketika, Pak Koko kenapa? Kok ini Pak Koko tidak senang pada hal itu meskipun itu bukan dilarang gitu ya. Ya pakaian Anda kan menunjukkan niat Anda untuk datang ke kelas ini. Jadi Anda aja tidak serius kok. Mana mungkin nanti bisa mengikuti kuliah saya. Nah, katanya setelah berganti yang seperti disampaikan Pak Koko, katanya bisa lebih serius kuliahnya. Itu paling tidak kata beberapa mahasiswa. Oke, lanjut. Sangat berdedikasi beliaunya. Jadi ketika mengajar itu betul-betul sangat niat, ya, betul-betul disiapkan. Sampai-sampai salah satu ciri yang direkam oleh para mahasiswa itu, beliau itu ke kelas itu selalu membawa spidol warna-warni atau kapur. Ya. Itu berkali-kali saya sampaikan di fakultas saya. Kalau enggak punya uang, enggak usah pakai spidol lah gitu. Tapi kalau niat pakai spidol jangan tanggung-tanggung, tolong disediakan pula spidol yang warna selain hitam. Ada merah, ada biru, ada hijau gitu ya. Ada hitam itu. Kalau hitam semua berarti kita ini hanya bergaya kaya tapi sebetulnya enggak kaya. Nah, beli spidol aja enggak kuat toh ya itu. Kembali aja ke kapur yang murah bisa warna-warni gitu ya. Karena untuk matematik tentunya itu sangat perlu. Ya, itu untuk membantu mahasiswa lebih memahami isi perkuliahan, terutama kalau menggambar grafik dan sebagainya. Misalkan kalau mau menerangkan apa itu ya, bagian positif dan negatif fungsi, kalau enggak pakai warna-warni susah sekali karena hitam dan hitam saling menindih jadi enggak kelihatan mana yang dimaksud gitu ya. Jadi begitu, mestinya itu sangat penting. Dan saya juga selalu mengkritik fakultas saya karena papan tulisnya semuanya sudah mika, bahkan sekarang berganti kaca. Jadi mahasiswa kami, artinya Bapak Ibu Dekan, pengurus, jangan kaget, meskipun lulusan matematik tidak akan bisa menggunakan jangka. Padahal dulu sekali seingat saya, itu satu kewajiban kelas-kelas itu ada banyak. Ada jangka, ada penggaris, ada busur gitu ya. Bahkan ada papan tulis yang streaming itu. Dan dulu pakai blackboard, kemudian berjalan waktu berganti, kemudian menjadi greenboard. Akhirnya sekarang jadi whiteboard semua, dan sekarang hebat lagi tempat saya bukan menjelek-jelekkan diri sendiri, enggak. Otokritik boleh saja ya. Jadi enggak mika tapi kaca. Kaca sehingga saya mengajarnya seringkali enggak fokus gitu. Karena begitu ngajar gitu, itu yang duduk di sana kok cantik sekali gitu. Jadi mengganggu diri saya gitu ya. Begitu. Jadi begitu niatnya sehingga sampai-sampai bawa alat tulis yang berwarna-warni.
Dan hebatnya lagi membagikan diktat atau modul di awal semester. Ini tentu akan sangat membantu para mahasiswa. Kalau dulu di kami paling pol hanya membagikan handout. Masih lebih rendah daripada modul. Untuk keperluan evaluasi, beliau menyelenggarakan setidaknya 3 kali ujian, kecuali TPB, dan ini saya kira sangat bagus, karena prinsipnya dosen itu mestinya perlu informasi sebanyak-banyaknya tentang mahasiswanya. Masa mati hidupnya seorang mahasiswanya ditentukan oleh 1 kali UTS, 1 kali UAS. Ya. Itu sangat tidak, menurut teman-teman statistik, sangat tidak representatif datanya. Ya, sangat bias begitu. Jadi kalau perlu seorang mahasiswa itu tidak usah ikut ujian. Kalau prinsip saya begitu. Nah, dan tampaknya Pak Koko juga seperti itu pula. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah kita ketahui hitam putihnya, ya ngapain ada ujian? Anda sudah dapat A, boleh tidak usah ujian. Ujian kan hanya untuk evaluasi mengetahui predikat seorang mahasiswa. Baik, juga tidak jarang beliau ketika mengajar menyelipkan nasihat-nasihat kehidupan. Ini saya kira sangat penting karena mungkin ya di kita ini sudah banyak lembaga pendidikan yang tidak mengajarkan budi pekerti. Padahal itu senior saya Profesor Suparno itu lebih senang menerima calon dosen itu meski tidak begitu pintar tetapi punya hati yang baik. Masalah akademik bisa dibina, tapi masalah hati, masalah budi pekerti itu tidak bisa. Sampai-sampai kemarin waktu mau ke sini saya ninggal kendaraan saya di kampus, kebetulan ada kegiatan, banyak mahasiswa itu nangkring di atas motor tanya, Mbak turun? Enggak turun. Mbak turun, enggak turun. Masa yang ditanya itu saya kasih tahu, jangan dijawab dulu, biar turun. Itu nanti kalau di tempat umum memalukan. Mahasiswa UGM kok kayak begitu gitu ya. Dikiranya saya enggak ngajari, padahal ngajari gitu ya. Baik, monggo lanjut. Pendidik yang unik, bukan hanya pribadi yang unik, pendidik yang unik. Meskipun bukan termasuk dosen favorit, tetapi juga bukan dosen yang dicita-citakan untuk dihindari oleh mahasiswa atau ditakuti. Ya. Beda dengan saya. Mahasiswa saya itu ketika ditanya dosen walinya, Anda kok enggak ngulang mata kuliah ini kenapa? Besok Pak Bu ganti, nunggu kalau dosennya ganti. Dikiranya nanti penggantinya itu lebih mungkin beda atau gimana, penggantinya itu nanti ya sama saja. Ya, ada Profesor ini, ada Pak Ato, ada Andra dan sebagainya, ya sama saja, bahkan mungkin lebih hebat dari saya gitu ya. Jadi kalau nunggu ganti dosennya sampai yang paling junior juga seperti ini ya enggak akan lulus begitu ya. Mestinya tugasnya belajar, bukan adang-adang, bukan mengharap-harap belas kasihan dosen gitu. Pengetahuan di bidang matematika ini terlepas saya tidak ngerti beliau punya karya penelitian apa, saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti sepak terjang beliau di kegiatan mengajar begitu ya. Ini di kalangan mahasiswa ini dibilang pengetahuan matematikanya sangat luas. Dan itu salah satunya ditunjukkan ketika mengajar itu diawali dengan memperkenalkan tokoh-tokoh matematika terkait. Misalkan mengajar kalkulus, diterangkanlah tentang Newton. Sampai-sampai mahasiswa pada heran, kok beliau hafal sekali tanggal lahirnya Newton ya gitu. Malah kadang-kadang tanggal lahirnya keluarganya aja mungkin tidak ingat gitu ya. Dan ini memang kadang-kadang membuat iri juga, kok bisa hafal betul sejarah para tokoh gitu ya. Dan itu sangat penting karena dengan mengenal tokoh-tokoh itu paling tidak itu memberikan inspirasi pada kita, mendorong kita. Banyak orang-orang hebat gitu ya. Siapa tahu menjadi tokoh idola panutan gitu. Kenapa mereka menjadi terkenal? Saya tidak tahu Pak Koko pernah menjelaskan apa enggak. Menjadi terkenal karena tidak ingin mengikuti orang lain.
Tetapi mereka ingin diikuti orang lain. Jadi mari kita renungkan bersama, di kita ini kebanyakan ya, mungkin bukan semua tapi pada umumnya itu masih suka mengikuti orang lain. Jadi mahasiswa itu kalau diterangkan matematik yang rumit-rumit itu terus pertanyaannya membuat kita lemes gitu ya. Pak, Bu, ngapain itu diterangkan? Ada software. Softwarenya bukan bikinan kita. Gimana kita mau leading, mau jadi pemimpin dunia? Wong apa-apa itu nunggu karya mereka. Jadi kita akan selalu mengikuti, membutuhkan. Harusnya kita mengembangkan keilmuan sendiri begitu ya, mestinya. Berusaha untuk menjadi kitalah yang menciptakan, bukan kita yang menggunakan mesin. Nah ini Pak Koko itu sampai mengenalkan para tokoh matematika, kemudian punya cara-cara unik untuk membuat mahasiswa itu fokus pada perkuliahan. Jadi kalau sedikit ada yang tidak fokus begitu, apa ya, di istilahnya dari kalangan mahasiswa itu dilakukanlah agitasi oleh Pak Koko, bukan provokasi. Satu ketika pernah Pak Koko itu melakukan acting yang sangat bagus, marah besar, marah besar karena masanya tidak fokus, dan konon katanya setelah itu fokus gitu ya. Begitu keluar ditanya oleh mahasiswa yang jadi asistennya, kenapa Bapak tadi marah-marah? Loh, dikira saya marah beneran. Itu tadi settingan, ya. Kalau Anda tidak digitukan, tidak memperhatikan saya. Gitu. Jadi ada saja cara yang dengan Pak Koko supaya mahasiswa itu betul-betul memperhatikan. Padahal kalau dipikir-pikir mahasiswa itu mau berhasil mau enggak juga bukan putranya Pak Koko. Gitu ya. Tapi karena beliau itu merasa bertanggung jawab, dititipi putranya bapak-bapak ibu orang tua mahasiswa, maka ya benar-benar itu memperlakukannya ya seperti anaknya. Soal ujian dibikin mulai dari nomor kecil itu yang paling mudah, kemudian meningkat agak susah. Nah, saya kira bagus ya, karena kalau nomor 1 langsung susah, mahasiswanya langsung down, menyerah, pulang. Ya. Tapi kalau mudah begitu ya minimal itu nanti akan kompetensi minimal itu akan tercapai begitu. Dan ini saya kira sangat jarang dilakukan oleh umumnya pendidik gitu ya. Setidaknya saya berkali-kali mengingatkan teman-teman saya, sebetulnya kita membahas soal ujian itu tujuannya apa? Mau tidak meluluskan mahasiswa atau apa? Kalau mau mengukur mencapai kompetensi, mari kita lihat buku-buku diktat yang kita pakai itu. Tampaknya buku-buku itu tidak pernah menuliskan soal itu sangat sulit sesulit yang Anda buat. Ya. Soalnya sangat-sangat standar itu. Ya ditingkatkan sedikit tidak apa-apa, tapi ini soal kok Anda bikin sampai kira-kira ada mahasiswa yang tidak bisa mengerjakan sama sekali. Ini niatnya bukan mengevaluasi. Nah ini ternyata Pak Koko jauh dari itu. Monggo lanjut. Sangat memotivasi dan mencerahkan karena tadi sudah saya sampaikan ya, di awal perkuliahan selalu memberikan semacam dongeng, meriwayatkan para tokoh hebat di matematika. Kemudian menjelaskan hal tertentu dalam perkuliahan itu menggunakan spidol atau kapur atau alat tulis yang lain yang warna-warni gitu. Dan umumnya mahasiswa merasa terkesan dengan cara mengajar beliau. Karena di awal perkuliahan itu membayangkan yang macam-macam, takut dan sebagainya. Tapi begitu selesai kuliah, katanya sangat menyenangkan. Dan apapun nilai dari Pak Koko, itu dirasakan sangat membanggakan dan mengesankan gitu ya. Jadi ada mahasiswa dapat nilai AB gitu, itu seperti sudah segala-galanya. Jadi betul-betul sangat terkesan dengan nilai yang diberikan itu, yang saya dapatkan itu, karena yang menilai itu seorang Pak Koko Martono. Tentunya yang lain mungkin banyak juga, tapi saya tidak bisa bercerita, hanya tahu tentang Pak Koko. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Banyak dikenang oleh mahasiswanya. Setelah perkuliahan Pak Koko, banyak mahasiswa menyatakan menjadi
paham pada topik perkuliahan. Terkesan dengan sifat Pak Koko yang sangat terbuka. Ketika ada seorang mahasiswa mau menanyakan nilai, takut karena hanya mendengarkan cerita orang. Ya, kamu bisa celaka nanti jangan tanya. Gitu. Begitu tanya itu ternyata kesan itu tidak muncul sama sekali, dengan sangat ramah dilayani Pak Koko, dijelaskan letak kesalahannya di mana, sampai betul-betul mahasiswa itu tidak bisa membantah lagi dan dengan ikhlas menerima nilai pada pekerjaan. Dan itu tidak membuat mereka menjadi sakit hati gitu ya. Gayanya unik, mampu membuat para mahasiswa memperhatikan perkuliahan dengan seksama, dengan berbagai caranya, kalau perlu acting tadi, pura-pura tadi ya. Dan umumnya mahasiswa sangat terkesan dengan cara mengajar Pak Koko, maaf kurang satu huruf. Beliau mampu menciptakan, mengatur, dan menyampaikan instruksi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, sesuai dengan tingkatan materi perkuliahan, sesuai dengan topik perkuliahan. Dan konon katanya salah satu ciri-ciri pendidik yang baik, yang salah satunya seperti ini, mampu menciptakan strategi yang tepat. Selanjutnya, saya jadi ingat gitu ya, tapi saya takut menuliskan kalau itu ya. Nanti jangan-jangan yang terakhir itu menyinggung teman-teman ITB gitu ya, atau membuat tidak nyaman karena saya pakai pepatah seperti itu. Jadi saya jadi selalu ingat kalau ada cerita tentang Pak Koko itu akan peribahasa ini. Gajah mati meninggalkan gading itu saya kira sangat baik sekali, karena gading itu mahal harganya. Tapi yang kedua jangan ditiru, jelek. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tentu bukan nama yang jelek yang dimaksud, tapi nama yang harum. Nah, rupanya enggak berlebihan kalau saya menyampaikan Koko Martono mati meninggalkan nama. Buktinya hari ini dikenang oleh para kolega. Ya. Silahkan lanjut. Nah, ini kalau saya lakukan perenungan ulang dari awal sampai akhir tadi, rupanya Pak Koko itu memenuhi banyak kriteria ini. Menguasai substansi materi pelajaran. Nah, saya lebih suka menggunakan pendidik atau guru karena sebetulnya bukan hanya untuk dosen gitu ya. Nah, mestinya para guru-guru pun juga harusnya yang pertama itu mestinya memenuhi juga gitu. Saya khawatir tidak banyak yang memenuhi yang pertama untuk khususnya para guru. Ya, sehingga sampai tahu nanti Pak Dirjen dilantik itu kemudian ada kebijakan baru, semua perguruan tinggi LPTK kurikulum dirombak. Harus diperkuat substansinya. Ya, bukan hanya pedagogi. Karena di Singapura itu pedagoginya hanya 1-2 mata kuliah 1 semester terakhir. Selainnya itu substansi perkuliahan. Kalau matematik ya matematik, fisika ya fisika. Sehingga ketika mengajar itu betul-betul siap menguasai materinya. Baik mempunyai kemampuan dasar skill dan seterusnya, mampu menciptakan strategi yang tepat, memiliki pemahaman yang kuat dalam tentang komponen kognitif, selalu mengembangkan rencana-rencana pengajaran. Umumnya kita tidak punya waktu. Yang diperkaya dengan strategi yang tepat, memiliki semangat dan rasa antusias dalam mengajar, jadi betul-betul niat gitu. Karena sudah pilihan hidup kita ya mestinya dijalani, lalu memiliki sifat disiplin yang luar biasa. Selanjutnya, monggo. Nah, ini ada satu quote yang saya kira sangat tepat untuk mengenang Pak Koko hari ini. Seorang guru yang baik itu mampu membuat orang itu berpikir, meskipun tidak sedang ingin berpikir. Dulu saya ingat betul ketika SMP guru saya matematika yang selalu saya kenang itu, di awal masuk kelas saya itu mengantuk gitu ya. Tapi tindakan pertama yang dilakukan guru saya itu ternyata membuat saya itu tiba-tiba tidak mengantuk. Rupanya sesuai juga dengan pendapat ini. Jadi itulah gambaran seorang guru yang baik. Salah satunya ini diabadikan oleh tokoh pendidikan dari UK gitu ya. Demikian.
Baik, begitu kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon maaf. Itulah yang saya ketahui tentang Pak Koko. Mudah-mudahan tidak ada hal yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supama. Selanjutnya ada pemberian souvenir Pak untuk Bapak dari kami. Souvenir ini akan diberikan oleh Kaprodi S2 dan S3 Matematika kepada Ibu Utri. Kami persilakan. Bapak juga. Terima kasih kepada Ibu Utri dan Bapak Supama. Eh, bagi yang ingin mengambil teh atau kopi, boleh silakan mengambil di luar ada tersedia. Sekarang kita akan melanjutkan kembali ke acara berikutnya. Pembicara kedua adalah Profesor Insinyur Togar Mangihut Simatupang, M.Tech PhD, dengan judul Koko Martono, Sosok Dosen Sejati. Profesor Insinyur Togar Mangihut Simatupang PhD merupakan guru besar dalam bidang manajemen rantai pasok, sistem bisnis, kewirausahaan, dan sistem inovasi di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Beliau banyak bersentuhan dengan Pak Koko ketika membangun perkuliahan matematika di SPM. Kepada Bapak Togar, kami persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua ini kepada Bapak Guru saya di sini. Juga ada di sini Ketua Senat. Ya, ini juga hampir sama dengan Pak Supomo tadi ceritanya. Ya jadi terkenang ya, ini beliau saya lihat itu waktu saya mahasiswa dulu di Pelesiran. Jadi saya dulu dekat rumahnya dengan Pak Robert Saragi di Pelesiran, kami geng Pelesiran. Nah beliau sering jalan, bawa payung di jalan kaki kan. Oh itu Pak Koko, kata teman saya dari T yang lain ya, saya T16, sama Pak Salman satu angkatan dulu. Ya, T1 ya, Pak Salman, saya T16. Nah, jadi beliau tuh bagus banget ngajarnya gitu ya. Waduh saya salut juga gitu. Jadi kalau ketemu selalu saya sapa gitu ya, selamat pagi Pak gitu ya. Tapi saya nggak pernah diajar beliau. Nah kemudian lanjut Mas, lanjut ya. Kemudian pada tahun 2003 itu adalah satu lanjut ya. 2003 itu 31 Desember ya kebetulan didirikanlah setelah beberapa putaran di Senat dan juga di MWA, fakultas baru didirikan saat itu yang mungkin masih sampai sekarang juga masih dianggap sebagai binatang yang aneh gitu ya. Nah, terus kami ke dekan matematik saat itu ya, dan minta dosen gitu ya untuk mengajarkan matematika di sekolah bisnis. Nah, kami disampaikan, udah ada Pak Koko Martono. Wah, kami happy semua ya. Happy semua karena beliau ini banyak maunya, tetapi reasonable ya, ada alasan tertentu gitu ya. Dan beliau memang pertama menanyakan mau seperti apa sih capaian pembelajaran dari mahasiswa sarjana manajemen. Ini adalah mahasiswa dengan gelar sarjana manajemen pertama di Indonesia. Karena selama itu baru sarjana ekonomi atau administrasi bisnis ya. Dan ini yang pertama. Jadi beliau juga merasa kita harus memberikan yang terbaik ya bagi bangsa ini. Karena beliau bilang kalau ITB udah memulai, yang lainnya akan mulai. Jadi kalau kita tidak first thing first atau right at the first gitu agak repot gitu ya. Nah itu beliau bergodok dan selalu hadir di dalam persiapan perkuliahan. Nah beliau juga menyesuaikan dalam tanda petik mata kuliah yang disebut tadi itu ya. Nah sekarang udah 20 tahun berlalu ya, ini memetik apa namanya kenangan-kenangan yang lalu ya. Lanjut Mas.
Nah, beliau juga rajin gitu melihat contoh-contoh yang real dalam matematik gitu ya. Mungkin di sini juga banyak pakar untuk statistik gitu ya, analis risiko keputusan, matematika keuangan, pemodelan optimisasi bisnis, perencanaan produk, dan beberapa contoh-contoh dari keuangan banyak ya untuk masalah deret, juga ada sedikit ketidakpastian di sana. Nah, beliau rajin mengumpulkan contoh-contoh itu yang menurut saya agak berbeda tentunya dengan perkuliahan yang sudah disampaikan di kelas yang lain. Dan ini ada extra mile ya, ada mil tambahan yang berikut, dan beliau tidak apa namanya, senang sekali ya melakukan itu. Juga tadi dengan tutor-tutor dari Pak Supomo menyampaikan, tutornya juga mereka Pak Koko juga bantu. Lanjut. Nah, ini yang mungkin sudah hampir semua tadi disampaikan oleh Pak Supomo. Nah, yang kami lihat di sini bahwa pada akhirnya kemampuan pemahaman materi beliau luar biasa ya. Dan juga beliau kalau di bisnis itu disampaikan juga siapa yang menggunakan ilmu-ilmu eksak sehingga dia bisa sukses bisnisnya. Baik yang di dalam pasar saham ataupun di dalam apa namanya, keuangan, memprediksi apa namanya, keuntungan dari suatu deposit, misalkan deposit dari tambang gitu ya. Itu beliau sampaikan. Jadi kemampuan pemahaman materinya luar biasa, menjelajah ke banyak-banyak tempat. Beliau juga tadi kreativitas sama gitu ya. Dan keterlibatan dan dukungan terhadap mahasiswa. Dan pernah suatu saat saya mendampingi beliau ya. Saya rasa beliau nggak hadir di situ ya pada saat ujian mid test. Tapi beliau hadir. Dan beliau bilang, "Oh, ini mahasiswa ini banyak yang antusiasme, tapi sebagian besar ini nggak ngerti-ngerti juga ini," katanya kan. Nah, tapi itu tadi yang nggak ngerti-ngerti itu dia masih mau melayani. Jadi dia masih mau memberikan ujian tambahan juga, tutorial ekstra gitu. Ini saya rasa ya beda lah ya. Kita cuman melihat secara fungsional ya. Kalau yang bukan sejati tanda petik ya, mungkin ya udahlah itu usaha kamu gitu. Tapi beliau berbeda dan juga inspiratif dan motivatif ya. Dengan contoh-contoh juga dia melibatkan minat gitu ya. Dan memang salah satu murid beliau itu yang mendirikan satu perusahaan apa namanya, keuangan mikro ya, yang membantu orang-orang yang tidak bankable ya. Nah, itu ya menurut cerita beliau kenapa keuangan, ya keuangan ini sudah make sense gitu. Uang itu tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal suku gitu, tidak mengenal agama. Jadi dia bisa dihitung dengan benar ya. Nah, itu dia buatkan. Ya, lanjut. Nah, pada akhirnya penutup sebagai refleksi bagi kita, hampir sama tadi dengan Pak Supomo, ada guru-guru yang seperti di atas gitu ya, yang sebenarnya mereka yang memberikan inspirasi kepada orang-orang di bawah ini. Orang-orang di bawah ini kita lihat ini yang sebetulnya diperbanyak di ITB. Makanya saya dengan Pak Ketua Senat Akademik juga dibilang jangan sampai ITB juga mati gitu ya. Tidak berpikir kritis, dan orang yang berpikir kritis dianggap sebagai yang aneh. Soekarno ini ya jelas bagaimana kita mau merdeka di bawah bendera revolusi. Ini kita, DNA-nya sama kita. Kalau kita masih mengakui sebagai orang ITB. Berikutnya juga, ini tidak kalah pentingnya, di mana kita terjoleh-berai oleh lautan. Tapi orang ini mengatakan, mari kita deklar Juanda. Dan dia bisa berkolaborasi dengan Mokhtar Kusumaatmadja untuk membuat Indonesia menjadi satu. Berikutnya juga, ini dia bicara bukan hanya laut, darat, dan air, tapi bicara udara. Bagaimana kita bisa bicara Kalapa? Nah, itu juga ada satu orang lagi yang sipil ya, Khosrow Bahu. Orang-orang ini inspirator, berpikir. Nah, ini perlu kita perbanyak di ITB sebetulnya. Orang-orang gila yang memang mau untuk bicara Indonesia
secara dunia gitu ya. Mungkin saya di sini sebagai provokator saja gitu. Tapi DNA-nya itu kepeloporan, kejuangan, keunggulan, dan pengabdian. Kalau ini kita nggak pegang, maka kita hanya menara gading dan bukan sebagai mercusuar. Kita tidak menjadi inspirator atau ini. Nah, saya selalu dengan guru-guru seperti ini. Itu ada Pak Hizkia dan juga Pak Koko Martono. Masih banyak sebetulnya ya, tapi beliau ini yang secara pribadi saya kenal ya. Yang lainnya tadi Pak ya, long distance mungkin Pak ya, yang kita kenal. Jadi orang-orang inilah yang perlu kita perbanyak di Indonesia ini. Itu sebagai refleksi bagi kita. Akhir kata, terima kasih telah mengundang saya. Ya, next. Ini tadi bukunya Pak. Saya nggak tahu siapa nanti. Jadi DNA keilmuannya. Perkenankan Dekan tadi mau hadir Pak Pulung, tapi beliau baru pulang dari Barcelona dan agak sedikit kurang sehat. Saya mau mengasih kepada Pak Erik atau keluarga nanti Pak. Ada titipan dari dari SBM sebetulnya. Saya mau kasih ke mana ya? Pak Iwan aja ya, Pak Iwan. Baik, terima kasih Bapak Togar atas pemaparannya. Berikutnya adalah pemberian souvenir kepada Bapak dari kami yang akan diberikan oleh Profesor Edi Tribaskoro. Bapak, punten. Ya, silakan maju ke depan. Ya, terima kasih Pak. Dan baik, sebelum kita melanjutkan ke pembicara ketiga, akan ada break dulu selama 10 menit. Ya, nanti setelah 10 menit kita akan memulai kembali acaranya. Terima kasih. Yaitu Profesor Dr. Markus Wono Setiabudi dengan judul Pak Koko Martono yang saya kenal. Profesor Dr. Markus Wono Setiabudi merupakan guru besar dalam bidang variabel banyak kompleks dan masalah inverse di Prodi Matematika FMIPA ITB. Beliau adalah kolega Pak Koko di kelompok keilmuan analisis dan geometri Prodi Matematika di FMIPA ITB. Kepada Profesor Dr. Markus Wono Setiabudi, kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, selamat siang. Terima kasih panitia yang sudah memilih saya, tapi saya ikuti algoritmanya Pak Supama. Kenapa kok saya yang dipilih? Rasanya saya juga nggak pernah diajar Pak Koko. Tapi saya sekarang tahu kenapa Pak Supama dipilih. Biasanya kalau melihat orang lain itu lebih mudah kan. Saya tahu kenapa Pak Supama dipilih. Kalau Ibu Bapak mau melihat Pak Koko, ya seperti Pak Supama tadi.
bisa cerita 25 menit dari tulisan yang begitu padat. Kalau saya sebetulnya agak terbalik dengan Pak Koko ya. Kalau Pak Koko itu bisa cerita panjang lebar, saya justru pendek-pendek aja. Dan kritik Pak Iwan, Pak Hendra, kalimat saya tidak pernah lengkap. Saya saya serahkan kepada pendengar untuk melanjutkan. Justru kalau mau nanti kalau saya sudah nggak ada, itu yang menyebabkan menstimulir mahasiswa untuk berpikir. Ya, feeling the details ya. Oke, ya saya ya, jadi ya bedanya saya kalau di kelas selalu berinteraksi gitu ya. Mungkin kali ini saya hanya boleh tanya kepada siapa ya? Oh, kecuali Pak Ansyar, Pak Kuncoro dan yang lain saya boleh tanya ya. Untuk mengisi apa acara di sini ya. Ya, saya kira kalau yang saya kenal Pak Koko, kantor saya adalah hanya Pak Agus. Jadi Pak Koko, Pak Agus, dan saya. Jadi saya mendengar betul apa aktivitas Pak Koko di dalam kantor itu. Ya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Subama, saya kira banyak benarnya ya. Termasuk pura-pura marah itu juga saya pernah dengar. Tapi tidak ada di slide saya. Oke, ya saya buat bersama Pak Erik ya. Jadi saya yang seumur, hampir seumur, Pak Erik mungkin yang lebih muda. Ya, lanjut silakan. Ya, jadi ada banyak hal yang membuat kita iri ke Pak Koko. Saya menggunakan kata iri karena saya tidak akan bisa merubah diri saya menjadi dia. Jadi saya merasa iri. Salah satu diantaranya adalah tulisan yang sangat rapi. Ya. Dapat dilihat pada papan tulis itu, saya tidak bisa. Tulisan saya sangat jelek sekali. Tapi untungnya, dan lihat gambar-gambar yang tadi, itu tampak pada papan tulis tersebut ya, dengan berbagai kapurnya, dan tulisan pertaksamaan dan lain sebagainya masih terbaca semua, tersusun rapi dengan baik sekali. Ini saya kira beliau sedang mengajar kalkulus berubah banyak ya. Lanjut. Nah, dapat membuat gambar, ini semua adalah gambar tangan ya, gambar tangan. Betul-betul saat itu belum tidak ada alat banyak yang tersedia untuk membuat berbagai gambar yang seperti di sebelah kanan itu. Ya, dari hiperpoloida dan lain sebagainya. Jadi gambarnya tidak hanya sekedar indah, tapi juga saya kira mathematic sense-nya oke ya. Next. Nah, kesabaran yang luar biasa. Ya, mulai dengan penggunaan mesin ketik. Siapa ini di sini yang belum mengenal mesin ketik? Sebab kalau yang sudah, saya kira banyak ini yang bagian depan ini. Di bagian belakang mungkin Anda belum pernah melihat mesin ketik dan bayangkan membuat tulisan matematik itu dengan menggunakan mesin ketik ya. Jadi harus ada iya, naik pangkat turun ya itu. Ya. Super indah ya. Jadi Anda bisa membayangkan dengan ketekunannya yang luar biasa itu. Terus kemudian next. Oh, belum. Ini belum C-Writer ini. Mesin ketik IBM. Kalau tadi naik turunnya gini, kalau yang ini
ganti polanya, ya. Jadi ya, ya. Sebentar, jangan buru-buru dulu. Ya. Nah, ini sekarang Cwriter ya. Cwriter itu 80 akhir 90-an ini. Ya, jadi Anda jangan bayangkan seperti komputer saat sekarang ya. Dia itu tiba-tiba komputernya di tengah jalan booting sendiri. Ya. Hilang ya semuanya tiba-tiba harus ngulang. Belum ada autosave ya. Belum ada juga power bank yang itu ya power bank. Oke, next. Itu bukunya ya Cwriter. Floppy disknya masih harus di itu ya. Next. Ini favoritnya huruf-hurufnya Pak Koko ya. Judulnya dan lain sebagainya diambil dari ini. Ya, dari ini sudah Word yang bagus ya. Sebelumnya next. Ini Word tuh dulu seperti ini ya. Word Star itu. Tapi sebuah buku itu jadi ya. Terus next. Ini buku-buku ya, menerjemahkan buku banyak juga terbitan Erlangga, membuat buku kalkulus, buku kerja, saya kira bisa dilihat di luar sana. Next. Ya, ini buku yang diterbitkan oleh Angkasa ya, PT Angkasa. Sekarang saya kira sudah tidak terdengar lagi. Next. Nah, ini buku penerbitnya adalah Alfa Gracia ya. Jadi saya tahu betul pasti dibuat oleh Pak Koko mulai dari konsep awal, ketik, dan bisa jadi juga memutarnya itu. Waktu itu ada satu perpustakaan, pegawai perpustakaan, Pak Ehon, ya. Siapa yang sudah kenal Pak Ehon? Mungkin Bu Rino aja enggak. Oh, sudah kenal loh. Oh, ya. Kalau Pak Oki udah senior. Pak Oki udah senior ya. Nah, itu Alfa Gracia. Itu perusahaannya beliau sendiri waktu itu. Ya, jadi oleh karena itu saya tahu bahwa ini akan dibuat oleh Pak Koko betul-betul, dan kalau Ibu Bapak lihat di buku itu settingnya itu betul-betul tidak ada yang gantung ya. Kalau mahasiswa kita mengirimkan naskah, ada yang kosong, terus dan ini tidak ada ya, hampir penuh itu. Pak Koko itu selalu bercerita bahwa itu seninya, ya seninya setting di situ. Ya. Bahkan banyak pegawai-pegawai dari penerbit tidak setekun beliau. Ya. Bagaimana tidak iri, coba. Ya. Oke, next. Nah, ini juga banyak bukunya, ya, buku kalkulus ini diterbitkan oleh koperasi, ya. Ini mungkin warna kuning karena Golkar itu ya, zaman itu. Next. Ya, kita lihat bahwa bawahnya itu betul-betul sampai di bawah lukisannya, ya, itu semua hasil karya beliau. Ya. Next. Loh, kok masih sangat sabar dalam menerima mahasiswa. Ya, itu bedanya beliau dengan saya. Itu bisa dalam satu hari itu ada teman yang tidak bisa lari keluar dari kantornya karena Pak Koko cerita terus itu. Oke, ya. Rasanya ya nggak banyak ya. Banyak kan yang datang terus dicerita banyak, biasanya mahasiswa. Lain dengan saya, sudah cukup, silakan pergi. Oke, next.
tangannya itu dulu dilaptek ya, jadi skatnya itu pakai triplek ya. Nah di kamar beliau itu dicat pakai apa green board gitu ya, papan tulis yang khusus gitu. Jadi banyak ada kapur gitu ya, jadi tahan kapur. Rokoknya tahun berapa? Anda mengerti kapan berhenti merokok itu? Iya. Oke, next. Ya. Nah, jadi zaman itu Pak Koko itu sudah memperkenalkan teknik layering. Ya, jadi tumpuk lagi gitu dan lain sebagainya, dan semuanya adalah lukisannya beliau ya. Zaman sekarang namanya layer, mungkin ngikutin gagasannya Pak Koko itu. Ya, slide berwarna ya, banyak. Oke, next. Nah, ini ciri khas Pak Koko ya. Selalu membuat diagram ini ke sini, ini ke situ, dan rapi ya, rapi, padat seperti slide-nya Pak Subama. Padat sekali kan itu, lihat. Nah, istilahnya dia adalah saripati informasi ya, saripati informasi ya. Oke, diagram keterkaitan pokok bahasan dari sudut murid. Ini Pak Erik yang bertanggung jawab kalau ini salah. Next. Ya, ini diikuti oleh hal ini diikuti oleh mahasiswa bimbingannya. Ini maksudnya Pak Erik ini yang tanggung jawab. Apa ini Pak Erik? Maksudnya Pak Erik? Oh, dibuat oleh Pak Salman. Nanti dipakai nggak Pak Salman? Oke, ya. Ada yang mewarisi, ya boleh. Nah, ya. Nah, ini apa lembar soal yang diperkenalkan oleh Pak Koko ya. Jadi Pak Koko sejak dahulu itu menginginkan matematik itu ada soal benar salah, isi pendek ya, dan lain sebagainya. Tentu saja dari esai. Oke, next. Juga memperkenalkan evaluasi oleh sesama mahasiswa dan mahasiswinya ya. Jadi diberikan apa namanya, untuk pekerjaannya diberikan kepada teman yang lain ya, dan tentu saja Pak Koko tentu akan mengoreksinya kembali ya. Next. Sangat cepat dalam koreksi ujian. Ini kehabisan gambar kalau ini. Jadi saya ulang lagi sehingga murid dapat masukan dengan cepat. Yeah. Next. Dari kolega, seorang yang sederhana, tak pernah naik motor, tak pernah naik mobil, tapi selalu hadir di berbagai kegiatan. Jadi memang tidak bisa naik motor, Pak. Apalagi ini mobil ya. Jadi bukan selalu angkot, lebih banyak jalan ya, karena rumahnya di pelesiran situ ya. Oke. Sebagai dosen yang lebih muda merasa terbantu karena bersedia berbagi ilmu. Nah, ini Pak Erik yang menulis. Perlu ditambahkan, Pak Erik? Sudah cukup. Next. Ya, jadi ini apa ini maksudnya ya? Aku lupa lagi. Ini saya kira ya, oh ya, saya ingat bahwa saya ingin memperlihatkan lagi font dari Word yang awal itu ya. Ya. Firebird ya tadi. Oke, next. Nama yang masih dikenang, ya. Nggak kaget ngelihat gambarnya ini. Itu bukan Pak Koko tadi. Saya mengharapkan waktu itu kaget, nggak ada yang kaget ya. Aduh, next. Nah itu, ya. Yang saya tadi jual buku kalkulus karangan Koko Martono original, Shopee. Ya. Nama itu akan terkenal.
Nah, makanya seharusnya waktu lihat tadi itu. Oke, next. Ya, ini Pak Ansyar yang memberi tugas untuk menerjemahkan istilah-istilah matematik ke bahasa Indonesia, dan ya Pak Koko kalau searching di Google nama Pak Koko keluarnya ini Pak Ansyar. Ya. Oke, next. Pemain catur yang handal, salah satu dari itu dimiliki juga oleh Pak Koko, yang mana saya rasanya kecil, dia selalu bawa juga itu. Next. Mengalahkan Pak Kusno. Oh, boleh cerita. Iya, iya, oke. Dia jadi terlibat urusan satu di Bandung. Kenapa juga? Ya. Tidak saya masukkan karena tidak sepengetahuan saya. Yang saya masukkan Pak Koko yang saya kenal. Kalau dibentuk itu hearsay. Next. Ya, itu buku kalkulus yang banyak saya kira di Tokopedia dan lain sebagainya masih ada. Katanya Heru di Padang memakai salah satu buku ini. Jadi dampaknya mengajarnya tidak hanya di dalam kelas tetapi menjangkau banyak. Oke. Nah, ini CV Pak Koko menurut Pak Koko. Ya. Ya. Sekolah Bahasa Sarjana setelah 2 saya kira seperti tadi sudah pernah disebut ya. Analisis guru SMA tahun 79 menjadi dosen ya, dan lain sebagainya. Oke. Next. Permintaan maaf ya, saya takut kalau salah ya ini. Oke. Next. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada informasi yang kurang pas. Terima kasih khususnya Pak Koko ya, dan semua pihak yang memperkaya perjalanan hidup saya, karena saya melihat bahwa banyak orang yang tidak selalu sama ya, lebih ada banyak variasi, itu saya kira baik. Oke. Ya, ini foto, ini Pak Koko dan grup. Ya. Masih masih dikenal ya. Oke. Pak Erik belum ada ini ya. Yang paling muda kelihatannya Pak Teo. Hah? Oh, Bu Yalina ya. Oke. Ya. Next. Ya, berikutnya Pak Koko in action ya, kalau di ini beraksi di depan kelas ya, McD mulai dari basic science sana ya, itu tahun 2008 2009 saya kira. Next. Ya. Ya, ini McD tahun berapa yo? Selalu buru-buru. Iya. Oke, next. Yeah. Next. Nah, jadi yang sebelah kanan terpaksa rajin karena sampingnya Pak Koko. Yeah. Oke, karena Pak Koko itu sangat bekerja di dalam koreksi itu sangat cepat sekali. Next. Nah, ini McD ya. Ya. Kelihatannya Poki yang selalu mendampingi Pak Koko ya. Itu ya. Ini ya. Oke, next. Ya, Pak Koko dan fans ya. Ini saya kira peserta McD ya. Peserta McD ya. Ini yang paling muda kelihatannya ini mahasiswa dari mana ini? Next. Ya,
fans ini dari mana ini? Ada yang hadir? Nggak ada ya? Alumni ya. Oke, banyak penggemarnya. Next. Ya. Next. Ini. Oh. Ini yang di tengah itu setelah S3 apa itu dia bintangnya. Susunya itu. Next. Ya. Hah? Ini apa ini? Oh, undangan Pak Sumanto. Ya. Oke, next. Ya, itu Pak Koko. Saya selalu hadir di dalam berbagai kegiatan. Ya. Next. Ya, itu Pak Denny jadi masih kelihatan muda sekali ya. Ya, sekarang apalagi jadi koordinator batuk terus dia. Sekarang, ya, oke. Next. Ya. Mana ini? Ya, itu. Hah? Oh, ya. Kenapa Anda waktu itu ingin foto? Hah? Mungkin lah. Yang background. Oh, yang backgroundnya ya. Ya. Oke, next. Ya. Ada yang mengenali seseorang yang berada di dalam ruangan ini? Banyak ya? Ya. Oh. Ya. Next. Ya, ini foto grup tahun berapa ini? Sudah 2010 lebih ya? Ya. Ini di mana nih? Oh, ya. Oke, next. Terima kasih Pak Koko. Ya, saya kira saya kiri berkembang. Terima kasih Pak Wono atas pemaparannya. Berikutnya ada pemberian souvenir kepada Pak Wono yang akan diberikan oleh Pak Iwan Pranoto selaku kakak analisis dan geometri. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Iwan dan Pak Wono. Sekarang kita akan lanjut ke pembicara terakhir, yaitu Profesor Dr. M. Salman AN. Dengan judul Pak Koko Martono, dosen yang sangat memahami kondisi mahasiswanya. Profesor Dr. M. Salman AN adalah guru besar dalam bidang teori graf di Prodi Matematika FMIPA ITB. Beliau adalah salah satu mahasiswa S1 bimbingan Pak Koko di ITB. Kepada Bapak Salman, kami persilakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan dan rekan-rekan di KK Analisis. Kenapa? Karena sebagai anak didik kandung dari Pak Koko merasa terhormat diadakan acara ini. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Iwan. Dan berbahagia sekali saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian apakah presentasi dari bapak-bapak tadi itu benar atau tidak gitu ya. Ya, ya. Jangan-jangan hanya cerita gosip dari gosip saja gitu.
Ya, saya terus terang kaget tadi saya minta slide ke Pak Erik ya. Karena saya presentasi terakhir, saya lihat dari Pak Pomo. Ah, Pomo ini mahasiswa ITB itu bukan ya. Setahu saya bukan gitu ya. Tapi slide-nya kok sama. Terus dari Pak Togar juga. Kalau Pak Togar saya mengikuti, ya benar lah ya. Karena saya juga diajak oleh Pak Koko dulu di SBM Pak. Jadi saya tahu bagaimana rahasia SBM itu dari awal gitu lah Pak. Ya, tahu gitu ya, bagaimana negonya dari sebagainya tahu. Ya, begitu juga dari Pak Wono, ya betul Pak, yang Bapak sampaikan tadi, ya, saya membenarkan itu semua. Oleh karena itu, ini kan saya bikin slide sendiri aja ya. Ya. Saya ngasih judul Pak Koko Martono, dosen yang sangat memahami kondisi mahasiswanya. Ini betul-betul dari jiwa saya ya. Tadi Pak Erik sudah memberi kesaksian. Terus terang saya banyak terpengaruh oleh beliau. Ya. Lebih kurang, mungkin kurang ya, 37 tahun yang lalu, begitu saya menginjakan kaki di ITB, kuliah di Oktagon gitu, saya agak kaget. Ada ini dosen atau bukan gitu ya. Kejar-kejaran dengan mahasiswa, maksud saya kejaran gitu. Ada Bu Ilda, oh Bu Ilda dari ini online. Terus bawa kapur. Sama saya lihat, ini dosen tuh bukan gitu, cuma bawa kapur aja. Jangan-jangan ini hanya apa namanya? Cleaning service itu apa gitu ya. Semua nggak bawa buku, Pak. Dulu waktu saya SMA, guru saya bawa buku biasanya. Ini enggak. Terus, selamat pagi ya. Selamat kalian masuk ITB. Ya, jangan pedulikan tuh spanduk yang di depan gitu ya. Selamat datang putra-putri terbaik bangsa gitu. Itu kalau kalian nggak serius, ya nggak akan terbaik. Gitu. Itu kan. Terus kaget juga sih. Ini orang benar nggak berilmu dia gitu. Tapi beberapa menit kemudian dia nulis di depan. Dari sini sampai situ. Ukir gambar yang kata Pak Wono tadi bagus gitu ya. Masya Allah, ternyata ITB memang hebat. Saya bilang kuliah pertama dosennya kayak gini, nggak bawa buku, semuanya baca fungsi ini sampai nanti integrator. Saya nggak nengok aja gitu ya. Wah hebat. Jadi betul hebat gitu Pak. Hafal gitu. Terus tadi kalau ditanya siapa tadi yang ngomong, kalau ditanya dia marah ke mahasiswa, kalau pertanyaan nggak bobot, nggak marah Pak. Saya tersinggung kalau Bapak katakan Pak Wono itu marah. Enggak marah dia. Cuma menantang kita. Supaya memperbaiki pertanyaan yang lebih berbobot. Gitu Pak Bomo. Ya, enggak marah. Anda serius tanya gitu? Gitu biasanya. Kita mikir lagi. Gitu Pak. Ya, jadi dosen yang betul-betul memahami mahasiswanya. Saya berani bersaksi gitu ya. Oke. Baik. Kenapa demikian saya menyimpulkan? Karena dia memang dosen yang berperan sebagai manajer nih Pak Togar ya. Kayaknya Bapak bisa beli doktor honoris causa, saya yang beliau sudah meninggal. Kok nggak pantas dapat doktor di SBM gitu. Manajer. Saya terus terang waktu beliau hidup sempat setelah saya jadi guru besar dia mengatakan, Pak Koko, walaupun Bapak S2, tapi Bapak adalah profesor bidang pendidikan dan profesor di bidang kalkulus, saya bilang. Gitu. Ya, kenapa? Tahu. Detail-detailnya itu tahu. Cara menyampaikannya juga enak. Gitu. Manajer. Kenapa? Karena dia mempersiapkan kuliah. Tanggal berapa kuliah, dia sudah hafal. Nah, ini apa, selainnya dan sebagainya. Saya diajak ke rumah dia. Ya saya cukup dekat dengan beliau lah ya. Dari TPB sampai sakit juga masih dekat gitu ya. Jadi sekitar berapa itu? Ya 30-an tahun lah gitu ya. Tahu betul bagaimana rahasia dia. Betul-betul dia siapkan. Nah, setelah saya jadi kaprodi juga sering datang untuk saya. Bahwa itu kadang-kadang plus disto bawa, nih kerjaan saya semalam ini. Hah? Bapak kerja sampai jam berapa? Jam 4. Terus tidur gimana? Ya tidur 9 lah katanya gitu. Kok jam 7 ngajar lagi? Nggak apa-apa ini Pak, nggak apa-apa. Terus merokok juga? Iya itu biasalah katanya. Ya kan? Ya kan? Kopi gitu, biasa. Kalau nggak ada ini, nanti limitnya nggak nyampe katanya. Itu Pak Koko ya. Manajer, fasilitator, pembelajar, motivator, narasumber, komunikator, katalisator. Kita lihat sebentar lah ya. Sebagai manajer, ini yang saya katakan tadi,
beliau tuh merencanakan pembelajaran dari awal, kemudian juga membayangkan kondisi mahasiswa saya ini seperti apa. Saya salut sama beliau. Kadang-kadang saya juga mengeluh juga ya. Pak, tadi saya ngajar kok mahasiswanya kayak gini. Kamu kayak nggak tahu aja. Dulu waktu kuliah juga gimana katanya. Gitu. Ya sudah tahun sekian belas tahun, 90 tahun ngajar, ya wakil lah katanya. Tapi waktu pertama belajar gimana? Oh iya ya benar. Karena itulah salah satu yang menginspirasi saya adalah saya kalau ada mahasiswa datang untuk bimbingan, saya nggak pernah nanya IP kamu berapa sih, enggak. Sebab Pak Koko mengatakan, kalau kita membimbing mahasiswa yang pintar, ngapain kita di situ? Nggak ada, kita juga dia bisa lulus. Ya sudah, saya ikut aja. Walaupun kadang-kadang sebagai mahasiswa saya lambat lulusnya nggak apa-apa. Ya, iya daripada nggak lulus kan, iya kan? Gitu. Jadi ini meresap ke hati saya bahwa kalau kita bisa membuat orang yang tidak apa-apa menjadi apa-apa, itulah orang yang jempolan katanya. Pak Koko itu. Gak pernah nanyain gitu. Ya paling kalau pas administrasi ya nanyain nilai lah gitu. Kamu dulu berapa gitu ya. Tapi di awal nggak nanya-nanya, nolak-nolak itu nggak pernah ya. Dan dia merencanakan, kemudian juga benar Pak, koreksi itu cepat gitu. Koreksi cepat. Dan lebih baiknya lagi yang saya rasakan adalah kalau kita protes ke dia layani. Oh ya, saya salah ini. Saya tambah sekian. Nggak malu gitu. Kalau salah ya manusiawi. Hebat. Saya salut. Karena itu saya sekarang enak sama mahasiswa. Ini berkas saya bagikan ya. Coba kalian cek lagi. Kalau ada salah nggak apa-apa. Protes saja. Tapi nggak usah buat spanduk lah gitu. Langsung saja. Sebab saya diajarin Pak Koko kayak gitu. Salah diakui. Kita manusia gitu. Kata dia. Ya. Jadi hebat. Gitu. Tolong ingatin waktu saya ya. Sebab saya kata Pak Wono, aliran Pak Koko sering lupa berhentinya Pak. Ya. Fasilitator. Nah ini betul. Dia siapkan, dia rancang. Mulai dari buku, kemudian juga apa namanya slide-nya, selindianya itu. Soal latihan. SBM, Pak. Kan Bapak puas kan, Pak ya? Betul. Bagaimana merancang? Ini rahasia ya, Pak ya. SBM kan nggak semuanya anak-anak yang pintar ya, Pak ya. Tapi bisa lulus tepat waktu. Pak Koko. Bukan diluluskan. Kalau dilulusin gampang sih Pak Tokar. Kasih nilai ayah semua kan? Enggak. Saya ikut Pak, merasakan. Bagaimana dibuat ada tugas individu, tugas kelompok, kuis mingguan gitu. Kemudian ujiannya juga dibuat. Kalau ujian normal berapa, misalkan 3 kali lah, maksimum A. Kalau 4 kali, maksimum B atau B lah dulu ya. Itu. Sampai nantinya, ya paling tidak dapat C lah. Itu ya. Itu Pak Koko. Hebat, menghargai orang. Ya, soal kuis, ya, soal media pembelajaran warna-warni, ya, tidak mengeluh. Modalnya kapur warna-warni gitu. Kadang-kadang bawa penghapus juga gitu ya. Gitu. Hebat. Ya. Oke. Sebagai pembelajar, nah ini betul-betul menginspirasi. Menginspirasi kita. Bagaimana cara belajar? Dia cerita. Ya, cara baca buku. Ya, saya baru tahu gimana cara baca buku yang tebal itu Pak Koko yang ngajarin. Ya. Bagaimana caranya gitu? Kata dia, baca dulu kata pengantar, ya. Kemudian cepat saja gini, kemudian baru kira-kira tertarik kemana? Baca di situ. Kalau ada yang masalah, lihat di indeks, diajarin. Jadi ya saya kan dari luar Jawa lah ya, begitu datang ke Bandung, bagaimana baca kayak gini, diajarin sama dia, Pak Koko Martono. Ya, cara belajar yang efektif, efisien, dan kelanjutan. Ini saya pakai ke mahasiswa sekarang. Bagaimana mahasiswa pertama mendapatkan sesuatu, tuliskan. Jangan takut dulu. Kemudian apa kata dia? Perbaiki. Perbaiki. Nah, kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Ya. Jadi saya terjemahkan dengan ungkapan jika bisa lebih baik, maka baik itu tidak cukup. Itu polesan seorang pengikut Pak Erik ya. Kalau Pak Koko cuma perbaiki, perbaiki. Nah, saya formulasikan dalam bentuk implikasi. Jika bisa lebih baik, ya baik jika bisa lebih baik, baik itu tidak cukup gitu.
Semoga Bapak Ibu bisa masih ngerti ya, sudah sorry. Ya. Nah, motivator. Motivator. Saya tanya beberapa teman saya yang juga agak sulit gitu ya. Bagaimana kesan belajar dengan Pak Koko? Pak Koko itu apa namanya, memberikan harapan kepada kita. Ya. Dulu mungkin ditertawakan, kok ngasih soal-soal pilihan ganda, isian singkat gitu ya. Ternyata beliau itu sebetulnya visioner. Sekarang saya puji nggak apa-apa, kan beliau nggak ada di sini juga ya. Ini fakta, visioner. Bayangkan kalau kemarin COVID ya, nggak ada soal benar salah isian singkat, labakanlah kita ya. Itu yang tadi bisa. Dan di samping itu, dengan cara seperti itu, mahasiswa bisa bahagia. Dia sering curhat sama saya. Jangan kalau ngadakan ujian itu satu kelas dapat 0. Itu menyinggung katanya. Kalau gitu ya kasihlah. Paling tidak pertama lihat itu ada yang benar mahasiswa. Itu akan memberikan motivasi. Ya Pak Koko. Gitu. Baik. Oh ini kayaknya penting juga ini ya, saya ceritain sedikit ya. Bahwa ini bisa balik. Nah itu. Selalu dia katakan. Untuk sukses harus kerja keras. Kerja keras. Ya, dia ngajarkan bagaimana membagi waktu gitu ya. Dan sebagainya. Dia cerita. Ya, cerita bagaimana membagi waktu, bagaimana bekerja. Ya, tidak ada orang yang sukses itu hanya dengan berleha-leha kata dia, begitulah. Terus harus hemat. Kan ada juga yang susah ekonomi, jangan itu jadi alasan. Kalian kan bisa pergi ke perpustakaan, pinjam buku dan sebagainya. Ya, hemat. Dan ini yang paling penting, jujur. Nah, kalau dikatakan Pak Koko itu tadi marahnya bersandiwara, kadang-kadang iya. Saya juga diajarin bagaimana cara marah yang pura-pura. Tapi marah yang benar juga diajarin. Kalau mahasiswa tidak jujur, marah benaran dia. Bahkan setelah dia marah di kelas, ketemu saya juga masih emosi kadang-kadang. Nah itu. Misalkan yang nyontek gitu ya, marah dia. Ya, nyontek. Yang nipu-nipu presensi gitu. Marah dia. Kalau kalau nggak bisa datang katanya, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Saya senang dengan ajaran gini. Nggak apa-apa dapat nilai A, yang penting jujur, gitulah terjemahan saya gitu ya. Nah, Pak Koko mengatakan, kamu kalau nggak jujur mau jadi apa lagi? Ini nilai yang diajarkan oleh seorang pendidik. Ya, benar juga kan? Itu apa nilai A kalau tidak jujur? Ya, sama juga sekarang kan? Untuk apa jadi pejabat kalau caranya nggak benar gitulah ya. Jadi kita harus jujur. Ini pesan Pak Koko gitu ya. Baik. Bapak Ibu, kok cepat sekali? Sudah habis waktunya? Belum. Anda jangan takut sama saya, mentang-mentang mahasiswa saya ya. Ya, mana dia? Nah, Bapak Ibu. Oke. Nah, kelemahan saya adalah saya jarang ngambil foto gitu ya. Jadi biasanya foto seseorang yang saya kenang itu di dalam hati saya. Jadi sulit saya mendapatkan foto gitu ya. Ya, kalau Pak Wono kan tadi banyak fotonya ya Pak ya. Baik, bisa. Terus ke mana yang tadi ya? Oke, ya manajer. Oke, fasilitator tadi sudah ya. Ini benar. Pembelajar tadi bagaimana cara belajar, motivator, ya. Nah, kemudian narasumber. Sebelum kuliah, dia cerita, ini kuliah kita nih ngapain sih satu semester? Cerita. Visi misinya dia ceritakan. Kemudian juga prosesnya, ya. Sistematika jaringan, ketajaman, daya jangkau spirit, dan pengorganisasian informasi. Ya tadi betul, ada sejarah dan filosofi diceritakan. Kita jadi terkagum-kagum ya, ternyata ilmu ini sudah dari dulu. Ya, sedikit demi sedikit dikumpulkan gitu ya, sehingga terjadilah ilmu seperti sekarang. Dia cerita. Ya, itu contohnya ya. Ya seperti kita lihat, dia itu sebetulnya seniman saya pikir ya. Tidak hanya seorang matematikawan saja, tapi seniman juga. Bagaimana menuliskan bagan-bagan yang indah begitu ya. Baik. Kemudian komunikator, ya.
banyak rumus-rumus yang sederhana gitu ya. Ya. Dia buat misalkan ini A, B, C, D, E, F gitu ya. Seperti itu. Ya, ilmunya dia kumpulkan. Gitu. Saya sebetulnya sudah berulang kali ngomong ke Pak Koko, Pak, bukan ini Pak, sayang kalau nggak dituliskan. Ah nantilah katanya, gampang gitu. Terus sayang sampai tahun ini masih belum gitu ya. Sayangnya saya juga sebagian sudah lupa gitu. Nah ini, ya kan. Padahal itu kekayaan yang tinggi. Nah terus juga itu sering nanya 2 tambah 2 berapa? Ya, terus kita jawab 4 ya. Nah, selain itu maknanya apa kata dia? Katanya gini, 2 tambah 2 itu kalau kita fleksibel, angka 2-nya dibalik gitu kan. 2 tambah 2. Jadi yang di tengah ini. Nah, ini kayaknya Bapak Ibu tahu lah ya, gambar hati gitu ya. Maksudnya apa? Cinta. Jadi kalau dalam perjalanan hidup ada sinergi yang sepenuh jiwa kan, 2 itu jiwa dan raga. Ada 2 yang sinergi dengan tambah di dalam dari hati akan lahirlah cinta. Dari cinta itu kata dia, kalau didebarkan keluar jadilah itu apa sih namanya? Raja itu apa? Mahkota. Mahkota. Hah, baru tahu ya Borino ya. Mahkota itu. Ya kan? Jadi sinergi yang fleksibel, yang saling memahami bisa jadi menjadikan suatu yang diakui dunia katanya. Nah, kalau sudah jadi raja kata dia, fleksibel juga menghadap ke kiri dan ke kanan. Kursi untuk ke semua orang. Nah, itu harusnya ini caleg-caleg kita kuliah sama Pak Koko dulunya ya. Jadi ada filosofi cinta di situ. Ya. Enak kan? Lagi pusing mikirin itu limit kontinuen Pak Wono ya. Udah pusing cerita gitu. Sadar lagi katalisator. Dan memang menurut teori pendidikan setelah saya baca, ya manusia itu belajar paling 20-30 menit sudah tuh udah lelah gitu ya. Nah di situ dia cerita yang memberikan inspirasi buat kita. Katalisator lah saya katakan gitu ya. Kemudian ini juga untuk masa depan dia bayangkan. Ya karena dari 31 dia udah cerita, 32 gitu ya. Kalian tuh mau jadi apa sih? Gitu. Apalagi kalau kita bimbingan sama dia, itu betul Pak Wono mungkin bimbingannya mungkin sejam mungkin ya. Setelah itu ceritanya banyak gitu Pak. Ya. Saya waktu itu saya nggak rekam, kalau rekam mungkin jadi buku yang bagus sebetulnya ya. Bagaimana filosofi kehidupan dihubungkan dengan matematik. Seperti di situ akademisi, praktisi. Kemudian isu ada struktural, fungsional dan sebagainya. Dari soal cerita yang seperti itu sebetulnya bisa jadi soal Pak. Ya, jadi soal matematik. Hebatnya gitu ya. Sehingga alhamdulillah sekarang saya gara-gara kita sering dipakai juga bikin soal yang gitu ya Pak ya. Itu dipengaruhi oleh Pak Wono gitu ya. Ya, bagaimana masalah membuat soal dan lain sebagainya, ada konteksnya ya. Kemudian degradasi soal dan lain sebagainya itu perlu dipikirkan. Sehingga soal itu tidak hanya sekedar menguji hafalan saja, tapi bisa kita pinginnya seperti apa begitu. Ya, itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini kalau saya mau berpanjang lagi bisa insya Allah gitu ya. Tetapi saya yakin ini sudah terlambat waktu kita. Maka izinkan saya menutup atau mensinopsiskan apa yang saya sampaikan seiring dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pomo, Pak Togar, Pak Wono tadi. Inilah kesimpulan yang saya rasakan sebagai anak didik yang sah dari Pak Wono. Saya berani jamin ini betul. Pak Koko saya gitu. Iya. Pak Wono juga ini guru saya gitu. Betul Pak. Iya. Saya sebetulnya berbangga masuk di ITB ini. Kenapa? Karena terus terang dosen-dosen saya itu orang-orang hebat. Gitu. Pak Ansar contohnya. Ya. Nah, nanti kalau tribut buat Bapak, insya Allah saya mau bicara juga Pak. Banyak juga rahasia Bapak sama saya gitu. Ya, ya kan? Ya kan? Ini orang-orang hebat di sini gitu. Berbahagia kita dan harus bersyukur. Dan bagi adik-adik yang muda-muda, kalian harus menangis kalau nggak bisa sehebat-hebat mereka. Begitu. Kalau Pak Saman gimana? Ya saya juga harus banyak menangis juga ya. Tadi saya ngomong sama Bu Jalina ya. Sekarang Pak Koko meninggal ini banyak pajangan. Kalau saya meninggal nanti apa yang dipajangkan di sini? Ya, ini perlu kita pikirkan nanti malam lah ya. Ya, baik. Bapak Ibu, izinkan saya baca Sang Guru
Pak Koko Martono selalu hadir menginspirasi kami semua. Antarkan informasi esensial amat berguna dan diperlukan dalam mengkonstruksi teorema. Gigih dan optimis selalu membahana. Gerakan mahasiswa untuk belajar bersama, unifikasikan kata, karakter, dan logika. Raihkan prestasi yang dicatat masa. Untukmu, terima kasih tak terhingga Pak Koko Martono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman atas pemaparannya. Berikutnya ada pemberian souvenir untuk Pak Salman yang akan diberikan oleh Profesor Hendra Gunawan. Ya, baik, kepada Pak Hendra dipersilakan ke depan. Terima kasih Pak Hendra dan Pak Salman. Baik, sebagai penutup akan ada kata-kata penutup yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi S2 dan S3 Matematika kepada Ibu Tri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan antusiasmenya sudah bertahan menghadiri dan menikmati. Menurut saya ini sangat menikmati acara. Saya pribadi juga sangat menikmati acara ini sampai akhir dari awal tadi sebelum makan sama. Kami saya mewakili tim Kaprodi mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua yang ada di sini dan terkhusus bagi ketua tim Pak Erik, mana tadi Pak Erik, terima kasih banyak dan rekan-rekan dosen di kelompok keilmuan analisis dan geometri. Menurut saya pribadi ini adalah salah satu bentuk yang kegiatan yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi buat selanjutnya mungkin ya, dan banyak legasi yang ditinggalkan Pak Koko yang menjadi inspirasi dan saya pribadi juga termotivasi untuk bisa menjadi ada hal-hal yang bisa kita ikuti begitu. Jadi terima kasih banyak, bagi saya pribadi ini suatu acara yang luar biasa. Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa menikmati juga kami. Oh ya, saya juga ucapkan terima kasih buat para narasumber yang udah jauh datang dari Jogja, Pak Supama dan Pak Togar meskipun masih di ITB. Terima kasih banyak. Kemudian para narasumber lainnya Pak Wono dan Pak Salman. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pembelajaran bagi kami khususnya yang muda-muda dan lebih muda lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri atas penutupnya. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada hari ini. Saya Farhan selaku MC mewakili semua panitia ingin berterima kasih kepada semua pembicara. Semoga dengan adanya acara ini kita makin mengenal sosok Pak Koko Martono. Dan untuk yang belum mengenal, seperti saya sendiri, saya belum pernah diajar beliau, saya bisa tahu, kenal dengan sosok Pak Martono ini. Nah, dan kami juga ingin memohon maaf apabila ada kekurangan dalam perbuatan maupun perkataan selama acara ini. Biasanya ketika saya meng-MC, saya tutup dengan pantun. Hari ini saya juga akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke taman safari. Ada burung kutilang, burung cendrawasih. Selesai sudah acara kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.